Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nasional ya. Nah, perlu kami sampaikan pada hari ini, sebagaimana dicarwalkan minggu lalu, kami mengundang Dokes ya, untuk meminta informasi keterangan terkait dengan pemeriksaan jenazah Brigadir Yosua yang tadi sudah dilakukan sekitar jam 1 ya, tadi mulai jam 1, kemudian baru saja kira-kira 10 menit yang lalu selesai. Tim dari Dokes didampingi tadi siang diantarkan langsung oleh Pak Irwasum, Pak Kabah, Intelkam, dan juga Pak Kadip Humas serta beberapa jajaran Mabes Polri lainnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa tim Mabes Polri sebetulnya sangat terbuka ya untuk menjelaskan semua peristiwa ini, terutama kepada Komnas HAM yang memang sejak awal ketika Pak Wakapolri, Pak Irwasum, dan Pak Kadip Humas tempo hari datang hari Jumat yang lalu saya kira ya, datang ke sini. Sebelumnya juga kita bertemu dengan Pak Kapolri di kantor Mabes Polri. Kami waktu itu meminta dengan sangat bahwa Komnas HAM tentu sangat berkepentingan dan punya kemauan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan mandat undang-undang kami. Tentu kami akan lakukan secara mandiri, tapi kami memintakan pada waktu itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu syarat yang kami mintakan pada waktu itu. Diyakinkan pada kami bahwa itu akan dipenuhi, dan tentu saja akuntabilitas, transparansi itu disertai juga dengan aksesibilitas. Jadi kapan saja kami katakan gitu, kapan saja Komnas HAM kalau kami membutuhkan informasi dalam kaitan dengan pekerjaan kami, tugas kami sebagai Komnas HAM, kami meminta supaya diberikan akses yang seluas-luasnya. Dan waktu itu dijamin. Nah, beberapa hari yang lalu kami mengundang tim Dokes datang kemari, dan sebagaimana dijanjikan tepat pada waktu yang datang dan sudah memberikan keterangan seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Kalau nanti masih ada kami ingin tanya lagi, masih terbuka juga kesempatan. Tapi tadi sampai selesai pertemuan, kami merasa bahwa keterangan dari tim Dokes ini sudah sangat komprehensif, dan nanti hasil-hasilnya akan kami olah, kami padukan, cross-check analisisnya dengan hasil-hasil yang sebelumnya kami dapatkan, baik dari pihak keluarga almarhum Yosua maupun dengan ahli yang kami undang biasa sebagai pendamping Komnas HAM dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan pendidikannya, supaya mempermudah kami nanti untuk membuat kesimpulan, membuat rekomendasi dengan bantuan dari ahli itu. Nah, semua bahan-bahan sudah kami kumpulkan. Tadi seperti dijanjikan, kalau kami membutuhkan lagi bahan-bahan tambahan, masih tetap diberikan ruang. Karena itu tentu sebagai pimpinan Komnas HAM, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Mabes Polri, terutama khusus pada tim Dokes ini yang sudah bersedia hadir dan memberikan keterangan pada kami. Selanjutnya kami nanti akan melakukan tahapan-tahapan yang lain. Tapi sekali lagi kami mintakan melalui media yang hadir, tolonglah kita semua ini ya mengikuti tahap demi tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Saya katakan penyelidikan karena Komnas HAM sama pada tahap penyelidikan saja. Tapi Mabes Polri dengan tim khususnya lebih jauh dari itu, nanti akan melakukan penyidikan. Sudah melakukan penyidikan. Nah, marilah kita ikuti tahap demi tahap itu, untuk kemudian setelah seluruh tahapan-tahapan dipenuhi, baru bisa dihasilkan satu kesimpulan mengenai peristiwa yang menarik perhatian semua pihak ini, termasuk pimpinan negara pun memberikan perhatian, supaya didapatkan satu kesimpulan yang terang benderang. Pasti, dalam arti pasti karena berdasarkan data-data, fakta-fakta yang akurat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi, dugaan, dan lain-lain itu. Kami berharap sekali seluruh masyarakat melalui media massa ya untuk memberikan kesempatan kepada tim penyidik, kepada tim Komnas HAM
pada tim yang lain untuk kemudian menjalankan tahap-tahap itu sampai tadi saya katakan sampai kemudian menemukan hasil jawaban dari apa yang menjadi peristiwa yang terjadi terhadap Brigadir E. Sekali lagi itu harapan kami supaya kemudian titik terangnya didapatkan, apa yang menjadi kebenaran menjadi tampak di hadapan semua kita, terutama kepada pihak-pihak yang terkait langsung, keluarga misalnya, atau siapa saja, dan juga kepada publik Indonesia, karena tentu saja proses penegakan hukum itu tanggung jawabnya juga kepada publik kita secara menyeluruh. Saya kira itu kurang lebih ya. Nanti ya sebentar, jangan sabar aja. Selanjutnya mungkin saya akan minta Pak Anam sebagai ketua tim pemantauan pendidikan kasus ini untuk menambahkan beberapa hal. Sekali lagi atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mabes Polri yang sudah menunjukkan tadi ya keterbukaan sebagaimana yang kita sepakati sejak awal, dan juga tentu saja kepada media massa yang kemudian juga memberikan atensi perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini. Pak Anam silakan. Ya, terima kasih dan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian. Yang pertama-tama begini, proses yang tadi kami lakukan adalah meminta keterangan dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Apa yang disebut sebagai awal adalah mulai dari histori, sejarah, kapan jenazah masuk ke rumah sakit, kapan diotopsi, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kami juga ngecek bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Berikutnya, kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya, kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini enggak seperti yang lain. Gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya kenapa kok ada beberapa luka di wajah. Itu juga kami telusurin dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya, ya, ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya. Misalnya kayak luka di hidung, di mata, dan sebagainya, ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat ataukah tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari posisi jenazah ketika datang, ya, belum dimandikan sampai selesai otopsi itu semua kami cek, nggak ada yang kelewat. Bolak-balik kami cek, kami tanya ini bagaimana posisinya, ini bagaimana posisinya, dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mendasari adalah hasil kerja kami ketika kami mendalami kepada pihak keluarga. Yang kedua juga kami dalami dengan tim ahli kami. Yang itu yang kita punya pertanyaan-pertanyaan ini penting, oh ini jejas, oh ini luka, oh ini dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua tadi kami dikasih akses yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, termasuk juga mengulang-ulang beberapa soal, coba ini dibuka lagi supaya jelas, coba ini diterangkan lagi supaya jelas, dan sebagainya. Nah itu semua kami lakukan, dan kami terima kasih kepada teman-teman Dokes, tadi didampingi juga oleh tim sus gitu ya, sehingga memastikan bahwa Komnas HAM bisa aksesibel terhadap semua informasi terkait peristiwa dan sejarah otopsi yang sudah dilakukan. Jadi kalau teman-teman nanya, ngecek nggak soal waktu, kami cek detail. Ngecek nggak soal luka, kami cek detail. Ngecek nggak soal kenapa akibat luka, kami cek detail. Gitu ya. Terima kasih banyak, nanti kita doorstop. Gitu? Nggak ada tanya jawab ya. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Besok Komnas HAM ada pemeriksaan. Tunggu setelah maghrib pemberitaannya. Terima kasih.
kasih ya Mas. Pak dikit Pak. Tahan. Gimana nih? Enggak pakai podium. Oh yaudah, oke. Ya, Asdan atau Nina atau siapa begitu? Udah teh nggak apa-apa teh. Oh. Oke. Yuk. Semua karakter luka yang ada dalam tubuh J kami tanya. Jumlahnya kami tanya, penyebabnya kami tanya, karakter lukanya kalau itu luka tembak misalnya, ini luka masuk atau luka keluar juga kami tanya. Ya, terus kapan kira-kira ini luka itu terdapat dalam tubuh juga kami tanya. Hasilnya nanti, kesimpulannya nanti nggak bisa kita umumkan sekarang. Kalau ditanya apakah dengan proses awal dari informasi dari keluarga, terus informasi dari keluarga kami juga perdalam dengan ahli yang kemarin kami undang untuk diskusi pendalaman, ya. Habis itu ketemu dengan dokes dengan melihat posisi jenazah sebelum diotopsi, ya, sampai selesai diotopsi. Kami punya catatan yang sangat-sangat mendalam. Kalau kemarin kan cuma mendalam saja, ini sangat-sangat mendalam. Kalau ditanya apakah kami bisa menyimpulkan secara proses yang harus imparsial, yang harus komprehensif, kami tidak dibolehkan untuk menyimpulkan sekarang. Ekshumasi kami akan datang. Pada waktunya kami akan umumkan kapan kami akan memeriksa digital forensik. Salah satu yang terkonfirmasi dari pertemuan dokter forensik kami adalah temuan yang kami temukan, ya, yang kita bilang kami menemukan sesuatu yang signifikan, itu terkonfirmasi. Terkonfirmasi apa maksudnya? Peristiwanya jadi lebih terang benderang, khususnya soal skema waktu. Skema waktu kematian Pak. Tentu saja skema waktu kematian, dan tentu saja soal pertubuhan, soal kondisi fisik dalam jenazah itu clear, terkonfirmasi beberapa temuan-temuan kami. Itu nanti kami jelaskan di kesimpulan. Sekarang kita lagi ngomong dokes. Ada waktunya. Sepanjang yang kami peroleh terkait tubuh luka, ya, terkait tubuh luka, proses imparsialitasnya sudah kami lalui. Jadi di samping kami dapat dari keluarga, kami juga dapat dari pendalaman dari ahli kami juga dapat dari dokes. Oke. Soal luka secara proses imparsial sudah kami lalui. Sebenarnya kami juga bisa langsung menarik titik-titik kesimpulan. Namun demikian, karena masih ada proses ekshumasi, kami tunggu proses ekshumasi. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua, apakah agenda Komnas HAM ke depan masih mempersoalkan soal luka? Kami kira soal luka berhenti di sini, ya, kecuali ada informasi yang lain, dan kita tunggu juga hasil ekshumasi. Nah, mulai besok teman-teman tunggu. Oh, Coba ganti mic. halo, gini nggak? Halo, gini nggak? Atau nggak usah pakai speaker? Suara saya. Mana suaranya, Pak? Oke. Satu, dua, tiga. Nggak di situ ya. Sama aja itu. Butuh anggaran lagi, Pak. Iya, anggarannya Komnas HAM kecil sekali. Cek, cek, cek. Oh. Aman? Satu, dua, tiga. Oke. Nah, mulai besok kami sudah mengembangkan agenda-agendanya kepada tema-tema yang lain. Ya, bisa cyber, bisa digital forensik, bisa macam-macam. Untuk luka kami tinggal tunggu proses ekshumasi saja. Jadi mulai besok kami sudah merangsek kepada gimana soal cyber, gimana soal digital forensik, dan tema-tema yang lain. Nah, apa agendanya? Tunggu habis maghrib undangan resminya. Oke, ada lagi? Halo, satu, dua. Halo, udah? Aduh. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan hasil pertemuan Komnas HAM bersama dengan tim dokter forensik yang menangani sejak awal kematian dari Brigadir Yosua. Oke, saya ulangi lagi. Jadi proses untuk mengukur luka, melihat luka, kenapa luka dan lain sebagainya, seperti yang sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa Komnas HAM mendapatkan informasi dan lain sebagainya terkait luka pertama kali dari keluarga korban. Habis itu kami dalami dengan ahli. Lah, hari ini kami dalami dengan dokes gitu ya. Kami tadi dikasih akses, diberitahu berbagai informasi. Yang pertama adalah mulai dari proses awal.
termasuk juga jenazah sebelum diotopsi sampai setelah otopsi. Kerangka waktu juga kami tanyakan, termasuk juga karakter luka. Luka ini akibat apa dan kenapa? Logikanya kenapa kok demikian disimpulkan seperti itu? Termasuk juga ditunjukkan proses otopsinya untuk menentukan sudut ya. Kalau ini luka tembak, sudutnya di mana? Karakternya kayak apa? Lah itu semua tadi kita diberitahu. Termasuk juga soal kerangka waktu, kira-kira luka ini kapan terjadinya. Nah itu dikasih tahu waktu semua. Lah oleh karenanya kami kira proses ini sudah cukup ya, tinggal proses ekshumasi. Nah, ekshumasi Komnas HAM akan datang. Nah, untuk agenda berikutnya kami sudah mulai geser, termasuk pertanyaan teman-teman, bagaimana soal CCTV, bagaimana soal HP dan lain sebagainya. Setelah ini memang kami mau merangsek ke sana untuk melihat, ya, misalnya soal HP, ya kami pasti akan memanggil cyber. Kalau soal CCTV kami pasti akan memanggil digital forensik. Kalau soal penggunaan senjata, karakter senjata dan sebagainya, bubuk dan sebagainya, bubuk misiu dan sebagainya, kami akan panggil lab 4. Nah, kapan itu terjadi? Dalam minggu ini. Makanya dalam minggu ini pasti akan sangat sibuk di Komnas HAM terkait itu. Nah, kapan kami teman-teman khususnya teman-teman media mengetahui itu akan terjadi dan temanya apa? Tunggu kabarnya pasca maghrib. Itu nanti bagian yang kami akan simpulkan dan kami akan umumkan di proses akhir. Sampai saat ini kami merasa sudah cukup, namun kalau ada data yang lain, yang karakternya lain, yang menunjukkan satu penilaian yang lain, ya pasti kami tetap ambil. Kan sudah kami jelaskan, ya, soal kesimpulan, catatan dalam tim ya pasti punya. Apakah itu bisa diumumkan di publik? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena kerja Komnas HAM belum selesai. Jadi melihatnya harus komprehensif. Ini dari segi luka, nanti dari segi CCTV, nanti dari segi HP. Sehingga kita melihatnya rangkaian peristiwa ini menjadi rangkaian peristiwa yang komprehensif. Nggak sepotong-potong, oh ini lukanya akibat ini, lukanya akibat itu. Bikin orang deg-degan itu. Nah, pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada penyidiknya aja yang sama pada keluarganya. Komnas HAM cuma ikut aja. Tunggu setelah maghrib, setiap harinya pasti ada pengumuman. Seminggu ini setiap maghrib, selepas maghrib pasti ada pengumuman Komnas HAM mau ngapain dan siapa yang akan dimintain keterangan. Semua yang terkait peristiwa ini akan kami panggil. Semua, kecuali kamu nggak nganggap itu. Semua. Oke? Dalam pertemuan tadi apa sudah diberikan informasi juga soal jenis proyektil yang ditembakkan itu? Proyektil nanti lab 4 kita panggil untuk ngecek penggunaan senjata, karakter senjata, adakah proyektil, bagaimana jejas proyektilnya dan sebagainya nanti ketika kita manggil lab 4 untuk balistik. Kami tadi tidak menanyakan kesimpulan, karena yang paling penting bagi Komnas HAM adalah raw materialnya. Makanya Komnas HAM itu nanya, ya, pertama, kepingin kami ditunjukkan posisi jenazah sebelum diotopsi. Ya, ketika proses otopsi, sampai berakhirnya otopsi. Jadi kita nggak nanya kesimpulan. Kesimpulan otoritasnya di Komnas HAM, karena itu prosesi Komnas HAM. Pak, yang ditunjukkan itu gambarannya aja atau memang foto TKP saat sebelum dievakuasi? Kan ini rumah sakit Kramat Jati, masa di TKP? Di TKP nanti penyidik yang kami akan cek, termasuk juga cek TKP-nya.
Prosesnya akan tahapannya begitu. Semua yang terkait jenazah, prosedur, dan waktu yang diinformasikan kepada Komnas HAM. Ini kan Rumah Sakit Kramat Jati pasti internal. Ya internal Rumah Sakit Kramat Jati ya. Apakah statusnya PNS ataukah statusnya Polri, silakan tanya ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kami tanya begini, dalam 1 tahun kalian melakukan otopsi forensik berapa? Kurang lebih 50. Bagaimana prosedurnya? Dia jelaskan. Apakah ada perbedaan dengan yang begini? Substansinya nggak ada perbedaan. Jadi kalau menanyakan itu ada perbandingan 50 otopsi forensik yang mereka lakukan. Semua terkait luka kami tanya. Tapi kalau tanya kepada pengalaman Komnas HAM, ya mau jari patah, mau gigi patah, mau macam-macam luka memungkinkan. Ya tergantung ditembaknya karakternya kayak apa, ya jaraknya kayak apa, peluru yang digunakan kayak apa, anak pelurunya modelnya kayak apa. Komnas HAM punya pengalaman panjang soal begituan. Kami membuka peluang itu di tim pagi-pagi tadi mendiskusikan itu karena penting bagi kami untuk membantu kami untuk membaca lebih detail lagi. Walaupun tadi udah jelas itu, ya kondisi tubuh sebelum luka kayak apa. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM Hairul Anam yang didampingi oleh tim khusus dari Polri, di mana Komnas HAM menyatakan sudah bertemu langsung dengan dokter forensik Polri Kramat Jati menangani secara langsung saat jenazah Yosua dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Komnas HAM menyatakan bahwa telah memintai keterangan pihak dokter forensik terkait dengan tahap awal sampai dengan tahap akhir jenazah sebelum dan setelah diotopsi. Kemudian juga mengecek posisi luka sudut tembak seperti apa dan posisinya di mana. Sementara itu Komnas HAM juga meminta ditunjukkan bagaimana cara kerja kepolisian selama ini menangani jenazah Brigadir Yosua. Dan sementara untuk hasil kesimpulan nanti akan disampaikan Komnas HAM setelah dilaksanakan otopsi ulang pada 27 Juli 2022 mendatang. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda.